Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para mahasiswa sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kesehatan kita bisa kita optimalkan untuk kemaslahatan menambah amal-amal soleh dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada episode kita kali ini kita akan berbicara tentang kesalahan bahasa dalam tataran fonologis, ya. Fonologi, ilmu aswat, ilmu bunyi bahasa. Nah, sebelumnya tentu perlu kita fahami bahwa kesalahan berbahasa terjadi karena dua hal. Terjadi karena dua hal. Ada kalanya performan atau al-ada, performan yang menyebabkan terjadinya kekeliruan, dan ada kalanya kompetensi atau al-kifayah al-lughawiyah yang menyebabkan terjadinya kesalahan. Nah, karena itulah maka dua hal itulah yang kemudian seringkali terjadi, kekeliruan ataupun kesalahan yang dialami oleh para pembelajar. Dan sesungguhnya kekeliruan atau kesalahan itu hal yang wajar. Ia bersifat manusiawi dan bukan sebagai sebuah aib ataupun cacat. Kita semua pasti pernah mengalami hal semacam itu. Apalagi kesalahan pun ini menjadi bagian dari proses pembelajaran yang nantinya harus ada koreksi. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ustaz telah menyampaikan bahwa pada mata kuliah analisis kontrastif dan error analysis ini, atau at-taqabul al-lughawi wa tahlil al-akhta', kita berbicara tentang 5 aspek kesalahan yang kita analisis. Ada kesalahan secara fonologis, kesalahan secara morfologis, kesalahan secara sintaksis, kesalahan secara semantik, dan kesalahan secara idiomatis. Yang masuk di dalamnya adalah kesalahan secara leksikologi atau kesalahan bahasa. Baik, hari ini kita berbicara tentang kesalahan bahasa dalam konteks fonologis. Jadi bahwa seseorang pembelajar seringkali juga mengalami sebuah kesalahan ketika dia menuturkan bunyi bahasa yang ingin dia sampaikan. Nah, kalau kesalahan atau akhta atau error itu terjadi salah satunya karena ketiadaan atau kekurang fahaman seorang pembelajar tentang bahasa sasaran, maka itu terjadi dalam berbagai hal. Termasuk salah satunya terjadi dalam hal tadi bunyi bahasa. Bahasa Arab adalah termasuk bahasa yang kesalahan bunyi berakibat fatal atau bisa berakibat fatal terhadap kesalahan makna. Karena itulah maka mempelajari tentang bunyi bahasa agar nantinya mahasiswa atau pembelajar mengucapkan bahasa dengan tepat, itu sangatlah perlu. Misalnya, kalau seseorang mengucapkan suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, lalu ia ucapkan huruf Ain dengan bunyi Hamzah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka tentu memiliki makna yang jauh. Karena Rabbil Alamin artinya pengendali seluruh alam, pengendali alam raya. Sementara Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alam artinya kesakitan. Jadi Rabbil Alamin pengendali kesakitan. Nah, sehingga memiliki makna yang sangat berbeda. Ketika seseorang mengucapkan kata al-matar dengan al-matar, tentu berbeda. Perbedaan panjang dan pendek itu tentu juga berbeda, menjadikan berbedanya makna kata yang ia pilih itu. Karena kata al-matar artinya hujan, sementara al-matar artinya bandara. Kata al-barid dengan kata al-barid. Al-barid artinya kantor pos, tapi al-barid artinya dingin. Dan begitulah bahwa kesalahan-kesalahan itu seringkali terjadi. Nah,
Banyak sekali orang mengucapkan itu, misalnya ada kata, ada bunyi dot yang kemarin sudah Ustaz sampaikan. Bunyi dot itu termasuk bunyi yang menjadi ciri khas bahasa Arab. Karena tidak ada bahasa lain yang memiliki artikulasi bunyi seperti huruf dot. Karena itulah maka bahasa Indonesia disebut, bahasa Arab disebut dengan lughatud dot. Nah, jadi satu misalnya, kata mardiyah seringkali diucapkan bukan dengan dot tapi dengan dha, mardiyah dan lain sebagainya. Nah, kesalahan-kesalahan itulah yang kemudian suatu saat ia berdampak fatal terhadap makna, tetapi suatu saat paling tidak hanya sekedar kelazimannya menjadi tidak pas untuk diucapkan dengan artikulasi semacam itu. Nah, karena itulah maka sesungguhnya terkait dengan fonologi atau ilmu aswat, ini sudah sering kita pelajari bahkan ketika kita di bangku ibtidaiyah atau di taman pendidikan Al-Quran, seringkali kita pelajari. Kalau kita bicara tentang makharijul huruf, ya, makharijul huruf, maka sesungguhnya kita berbicara tentang ilmu aswat. Kita sedang berbicara tentang fonologi. Nah, dulu kita tentu telah belajar tentang sifatul huruf. Ya, para mahasiswa yang mungkin sekaligus juga guru-guru pembelajaran Al-Quran tentu pernah belajar tentang bagaimana sifat huruf. Ada huruf hamas, ada huruf jahr, ada sifat syiddah, ada sifat rikhwah, ada sifat tawassut, ada sifat isti'la, lawannya ada sifat istifal, dan lain sebagainya. Sifat-sifat huruf, ya, yang luar biasa banyak itu, ada itbaq, ada infitah dan seterusnya, yang itu sesungguhnya menjadi karakteristik, menjadi ciri khas dari makharijul huruf al-arabiyah. Taruh kita huruf alfabetik saja, tidak pernah ada kajian tentang sifat huruf, berbeda dengan bahasa Arab. Nah, karena itulah maka bicara tentang fonologi Arab, ya, ilmu aswat al-arabiyah, sesungguhnya sangat komplit, yang karenanya maka hendaknya pembelajaran bahasa Arab, pembelajar bahasa Arab tidak mengalami kesalahan fatal dalam mempelajari, dalam berucap bahasa Arab ketika secara hierarkis keilmuan itu ia pelajari. Bicara fonologi dulu, lalu kemudian nanti bicara tentang kata, pragmatik, lalu bicara tentang morfologi, sorof, bicara tentang sintaksis, nahu, baru bicara tentang semantik, ilmu makna, balaghah, sastra, dan sebagainya. Nah, itu urutan-urutan yang tentu harus difahami oleh para pembelajar bahasa Arab. Nah, baik. Hari ini kita hanya berbicara secara umum saja, dan nanti tugas mahasiswa adalah mengembangkan ini dalam sebuah makalah tentang kesalahan berbahasa dalam konteks fonologi. Ya. Nanti akan Ustadz share di laman Google Classroom ini di bagian tugas mahasiswa. Pada dasarnya kesalahan itu kan terjadi pada dua hal, bisa kesalahan pada vokal, bisa kesalahan pada konsonan. Nah, sekali lagi para mahasiswa pembelajar bahasa Arab pemula terkadang kemudian dirancukan dulu, kok bahasa Arab kok ada vokal, kok ada konsonan. Ini kan bahasa Arab. Walaupun ini bahasa apa saja, bahasa itu bersifat universal, ya. Sehingga ilmu linguistik ini, ilmu tentang kajian bahasa secara ilmiah ini juga terjadi atau juga bisa dipakai baik untuk bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Jerman, bahasa Arab, semuanya sama. Secara keilmuan sama. Hanya nanti masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Bahasa Arab salah satunya memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Baik, satu contoh, kesalahan terjadi pada vokal. Kalau dalam bahasa Indonesia, vokal itu yang adalah A, I, U, E, O. Ya, saya ulangi, A, I, U, E, O. Itu vokal. Ia bisa berbunyi tanpa kehadiran huruf yang lain. A, I, U, E, O. Sementara selain itu adalah konsonan seperti B atau bunyi up, C, D, F, G, dan lain sebagainya. Ia baru bisa berbunyi
ketika hadirnya vokal. Jadi disebut dengan konsonan. Ada as-sawa'id, ada as-sawamit. Ada yang vokal, ada yang konsonan. Nah, kesalahan itu terjadi karena sekali lagi ini. Kemarin kita telah berbicara tentang interferensi. Bahwa betapa bahasa pertama seringkali berpengaruh terhadap bahasa sasaran. Ada kalanya kesalahan itu karena faktor bahasa pertama, sehingga disebut dengan interlanguage. Ada kalanya kesalahan terjadi pada bahasa sasaran atau intralanguage. Nah, satu contoh. Orang mengucapkan bahasa Indonesia, kata ganteng misalnya. Orang itu ganteng sekali sih. Lalu bagi orang-orang Sumatera, orang-orang Batak, dia tidak mengucapkan ganteng tapi dengan kata ganteng. Anak itu ganteng sekali. Nah, sesungguhnya ada kesalahan dalam mengucapkan vokal yang lemah diucapkan dengan yang agak miring keras. Itu kan kesalahan dalam vokal. Nah, nanti para mahasiswa tentunya harus mencari kira-kira di dalam bahasa Arab kesalahan-kesalahan yang itu bernuansa vokal. Ingat, vokal dalam bahasa Arab itu kan fathah, kasrah, dhammah. Ya, saya ulangi, fathah, kasrah, dhammah. Nanti ada vokal rangkap, yaitu fathah panjang atau mad tabi'i. Baik itu panjang, fathah panjang, kasrah panjang, atau dhammah panjang. Itu termasuk kategori vokal. Nah, sementara yang lain itu masuk kategori konsonan. Nah, seperti itulah para mahasiswa. Jadi sekali lagi bahwa ini sebenarnya dahulu ketika saudara di S1 pernah berbicara tentang komparasi bahasa, ya. Ada subtema tentang sistem bahasa. Ustaz sudah pernah menyampaikan sistem bahasa Arab itu dan bahasa-bahasa yang lain semua terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, semua punya. Bagaimana kemudian mahasiswa bisa mengkomparasikan antara satu bahasa dengan bahasa lain? Kalau kali ini kita bicara tentang bahasa Arab, tentunya bagaimana mahasiswa bisa mengkomparasikan antara paling tidak bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Dari segi fonologi, bagaimana fonologi Indonesia, fonologi Arab. Nah, tadi sudah Ustaz ungkapkan sekilas. Kalau ada A, I, U, E, O, itu untuk fonologi Indonesia, lalu ada fathah, kasrah, dhammah, atau vokal rangkap, ada fathah, fathah berdiri, fathah panjang, kasrah berdiri, dhammah berdiri, itu yang vokal rangkap, untuk yang panjang. Konsonan adalah semua yang selain itu. Nah, Nanti kalau di dalam ilmu morfologi juga bisa. Ilmu morfologi, bagaimana mahasiswa mengkomparasikan antara morfologi bahasa Indonesia dengan morfologi bahasa Arab misalnya. Tugas mahasiswa itu bisa gitu. Nah, satu contoh. Nah, ini kita masuk sekaligus sedikit ya, kita kulas sedikit tentang morfologi. Misalnya, dalam bahasa Indonesia kan ada imbuhan. Ada awalan, ada sisipan, ada akhiran. Saya ulangi, ada awalan, ada sisipan, ada akhiran. Nah, maka sesungguhnya di dalam bahasa Arab pun juga begitu. Bahasa Indonesia ada kata misalnya pukul. Kata pukul, lalu ditambah dengan awalan menjadi memukul. Ya, dari pukul tambah menjadi memukul. Nah, gitu. Kemudian pukul dikasih akhiran an menjadi pukulan, ya. Kemudian nanti bisa ditambah lagi dengan imbuhan, misalnya pukul ditambah ke dan an, disisipi dengan keterpukulan, nah, dan sebagainya. Maka sesungguhnya bahasa Arab juga ada pola semacam itu. Dari kata kotala mendapatkan sisipan alif menjadi qatala. Diawali dengan awalan tak menjadi taqatala. Lalu nanti mendapatkan akhirannya berupa domir taqatala, taqatalu, ada wawu dan alif, itu sebagai bentuk
akhirat. Nah, seperti itulah pola komparasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Jadi intinya para mahasiswa sekalian, selalu kita bisa mengkomparasikan itu. Nah, tugas mahasiswa nanti adalah analisis kesalahan fonologi itu adalah analisis bahasa Arab tentunya. Kalaupun saudara nanti membuat analisisnya bahasa Indonesia, itu hanya untuk tangga menuju analisis bahasa Arab, karena saudara adalah mahasiswi pembelajar bahasa Arab dan bukan bahasa Indonesia. Nah, salah satunya nanti kesalahan kesalahan fonologi dalam vokal. Dalam vokal. Nanti bentuk kata itu apa misalnya? Maka nanti para mahasiswa juga harus bisa membuat contoh-contohnya, dan bagaimana kesalahan-kesalahan dalam konsonan. Ya, intinya demikian para mahasiswa sekalian. Jadi kita sampaikan secara singkat pada laman kita kali ini, dan tugas mahasiswa adalah bisa mengembangkannya. Jadi secara umum kesalahan itu memang terjadi baik di tingkat vokal, shawamid, ataupun di tingkat konsonan ataupun shawaid. Yang karena itulah maka belajar memiliki kompetensi al-kifayah al-lughawiyah itu menjadi hal yang nantinya akan bisa mengobati kesalahan itu. Ingat, jangan sampai kesalahan itu menjadi berulang-ulang dan menjadi jamak, menjadi viral, dan karena viralnya kemudian kesalahan itu menjadi seolah-olah, kalau orang Jawa menyebutkan salah tapi kaprah. Sudah salah, tapi sudah begitu itu. Dan itu bisa terjadi dalam bahasa apapun. Kita contohkan dalam bahasa Indonesia, ada kesalahan dan itu fatal. Dan itu sudah kaprah. Jadi contoh, bahkan di tulisan-tulisan formal sekalipun, kepolisian biasanya membuat tulisan begini, ya, hati-hati daerah rawan kecelakaan. Hati-hati daerah rawan kecelakaan. Tentu maksudnya ini untuk berhati-hati, ini daerah yang sering terjadi kecelakaan. Maksudnya tentu begitu. Tetapi kalau kita lihat di kamus, kata rawan itu artinya jarang. Ada tulang rawan, adalah tulang yang lentur, tulang yang memiliki sel-sel yang agak jarang karenanya dia bisa lentur. Telinga kita ini kan tulangnya kan tulang rawan. Seperti itu. Mestinya rawan kecelakaan harusnya jarang terjadi kecelakaan. Tetapi kata itu kemudian sudah kadung jamak, sudah kadung viral, dipakai untuk jadi rawan itu untuk sering terjadi kecelakaan. Nah, itu kata. Ya, nanti tentu berhubungan dengan makna kali itu ya. Bisa saja nanti misalnya kata acuh. Acuh. Pak Guru kok acuh sih dengan saya? Saya tadi diacuhkan oleh Pak Guru. Maksud pembicara adalah Pak Guru tidak mempedulikan saya. Padahal kata acuh dalam kamus itu maknanya adalah peduli. Jadi kata acuh itu maknanya adalah peduli. Tetapi dalam konteks itu tadi malah digunakan untuk tidak peduli. Ini namanya salah kaprah. Nah, jangan sampai juga kemudian kesalahan itu terjadi pada aspek fonologi. Karena kalau kesalahan itu menjadi terbiasa dan seolah-olah menjadi jamak dan viral, maka orang akan menganggap sesuatu yang salah itu menjadi tampak benar. Nah, karena itulah maka sekali lagi tugas mahasiswa adalah bagaimana saudara harus bisa membuat makalah ya tentang kesalahan berbahasa dalam konteks fonologi, dimulai dari pendahuluan awal nanti tentang bagaimana kesalahan itu bisa terjadi ya. Kesalahan bisa karena penambahan, bisa karena pengurangan, bisa karena penyisipan, bisa karena dan lain sebagainya. Dan kemudian kesalahan terjadi di ranah vokal, ranah konsonan, apa contoh-contohnya dan sebagainya. Dan kemudian sampai kepada upaya untuk mengurangi tingkat kesalahan itu. Karena tugas kita adalah bagaimana kita bisa menjadi problem solver, menyelesaikan permasalahan, dan permasalahan yang dimaksud adalah permasalahan kebahasaan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan para mahasiswa nanti bisa memahami maksud Ustadz, karena memang
S2 ya, strata 2, magister, tentu dia harus lebih dahsyat menjejakkan kakinya ke sana kemari, cari referensi, lari ke sana lari kemari, ya, mengakses di website dan lain sebagainya untuk mendapatkan materi yang dimaksud. Semoga sekilas paparan singkat ini akan bermanfaat dan memberikan penerangan bagi mahasiswa. Jangan lupa tugas tentang interferensi bahasa hendaknya segera dikumpulkan. Baru setelah itu segera. Jadi setiap pekan kita akan ada tugas. Tugas berikutnya nanti adalah tentang kesalahan berbahasa dalam konteks fonologis, dan dalam sepekan ini tentu harus sudah dikumpulkan kepada Ustadz. Demikian, terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.